Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Jadi hari ini kita akan membahas lebih lanjut tentang operasi perkalian vektor dengan skalar. Nah, seperti yang udah dibahas kemarin, yang namanya perkalian vektor itu sebenarnya berapa kalinya. Contoh misalnya ada sebuah vektor nih, namanya vektor P dengan arahnya segini, besarnya segini. Berarti kalau dia 2P itu kayak gimana? Ya berarti 2 kalinya P dengan besar yang sama dan arah yang sama. Nah, berarti inilah 2P gitu. Kalau misalnya setengah P, ya berarti dengan arah yang sama tapi besarnya cuma setengahnya P. Nah, berarti inilah setengah P. Berarti apa yang dimaksud dengan misalnya min 2P gitu? Ya sebenarnya sama dengan vektor P gedenya, cuman karena min berarti kan arahnya berlawanan, jadi 2 kalinya P tapi arahnya berlawanan nih, set. Nah berarti inilah min 2P gitu. Nah inilah yang dinamakan dengan skalar ya. Misalnya punya nih vektor B, nah punya vektor lagi namanya vektor A yang sejajar dengan B. Ini kan dia sejajar ya dengan arahnya yang sama, berarti kan B sama dengan A, ya kan. Misalnya punya lagi namanya vektor B, set. Misalnya ya vektor B, ini namanya vektor B. Ternyata dia gedenya 2 kalinya vektor A dengan arahnya sama. Nih A, segini A ya. Berarti kan bisa kita tulis juga vektor B itu sama dengan 2 kali vektor A. Gitu ya. Jadi mereka tetap sejajar dan arahnya sama. Cuman besarnya aja yang beda. Sekarang kalau misalnya punya lagi gini, min A. B masih sejajar enggak sama A? Ya B masih sejajar sama A, ya kan. Kalau B itu dia arahnya ke kanan, kalau A itu dia arahnya ke kiri sini, ya berarti B itu dia min A gitu. Mereka sejajar cuman arah mereka nggak sama. Nah inilah yang dinamakan dengan skalar. Jadi bilangan yang dikalikan dengan vektornya. Misalnya punya lagi vektor B sepanjang ini misalnya. Oh ternyata dia itu berapa kali A? Misalnya dia 4 kali A misalnya. Ya, berarti di sini B sama dengan 4A. Nah, inilah bilangan skalar yang akan dikalikan dengan vektor. Gitu ya. Nah, sekarang gimana sifat-sifat perkalian vektor dengan skalar itu sendiri gitu ya. Nah, apabila M dan N itu merupakan suatu skalar ya, bilangan skalar. Nah, vektor U dan vektor V itu adalah vektor sembarang. Maka berlaku sifat perkalian sebagai berikut. Ada sifat-sifatnya. Sifat yang pertama distributif. Saya ingat kan? Jadi misalnya ada M skalar dikalikan dengan vektor A ditambah kurang lebih plus minus vektor B ya. Itu bakal bisa kita kali pelangi ya, itu namanya sifat distributif. Jadi contoh misalnya ada 3 dikali vektor A ditambah vektor B. Ya sebenarnya bisa juga langsung kita kalikan gini. Berarti 3A ditambah dengan 3B gitu. Begitu juga kalau kayak gini, misalnya ada 2 ditambah 3 dikali vektor A, ya ini juga berlaku sifat distributif ke sini. Berarti 2A ditambah 3A. Ini karena ini kan kalau dijumlah 2 tambah 3 5A ya. Nah, ini juga sama, 2A tambah 3A ya bakal jadi 5A gitu. Kan menghasilkan yang sama. Nah, sifat yang kedua asosiatif. Jadi M dikali N A sama dengan MN dikali vektor A gitu ya. 3 dikali 2A ya bakal sama dengan 3 dikali 2 dulu baru dikali A. Yang ujung-ujungnya bakal 6A. Ini juga bakal 6A gitu ya. Mereka sama. Itu namanya sifat asosiatif. Nah, ini juga ada yang namanya teorema titik tengah ya. Teorema titik tengah itu yang kayak gimana? Jika titik A dan B ya, ini kayak gambarnya kayak gini. Jika titik A dan B itu punya vektor posisi yang namanya vektor posisinya A ya terhadap O, jadi OA ini namanya vektor posisi ya, OB ini namanya vektor posisi. Dan dari titik M itu dia merupakan titik tengah dari A dan B. Jadi dia membagi dua, benar-benar membagi dua rata nih si titik M dari A dan B. Itu ternyata ada vektor posisinya juga dari O, set. Nah namanya vektor M. Ya sekarang ditanya nih, berarti vektor M ini gimana gitu ya. Vektor posisi M nya tuh gimana cara nentuinnya gitu.
Nah, jadi pertama gini, coba ya. Ini berlaku untuk kalau dia benar-benar membagi 2 sama rata. Nah, sekarang gini deh. Kalian kan tahu ya, kalau vektor AM, ini kita mau membuktikan dulu turunannya. Vektor AM itu kan besarnya dan arahnya, AM itu kan berarti ke sini ya. Itu kan akan sama dengan MB kan? Karena kenapa? Karena dia membagi 2 dan arahnya sama. Gitu. Jadi panjang ini bakal sama dengan panjang ini, gitu kan? Nah, sekarang gini. AM, vektor AM itu dia kan tadi setengah AB kan? Ya enggak? AM itu kan cuma segini. Dia setengah dari AB yang segini. Bener juga nggak ini? Ya benar. Nah, kalau misalnya kalian tahu nggak AB itu dibentuk dari apa? Ingat nggak? Ayo, vektor posisi. Berarti kan sama aja vektor B dikurangi vektor A nggak? Iya dong, ya nggak? Jadi sama dengan ujung dikurangi pangkal. Nah, kayak gini. Bener nggak? Nah, sekarang gini. Kalau misalnya kita kan ditanyanya OM ya. Nah, si OM ini biar kita bisa nyampe dari O ke M, itu kan sama aja kita jalan dari OA ke AM kan? Ya enggak? Nih, Ibu perjelas nih. Biar kita bisa dari O nyampe ke M, itu kan kita jalan dulu ke A, terus kita jalan ke M. Ya enggak? Berarti kita tahu nih, kalau OM itu bisa kita tempuh dari OA ke AM. Ya. Nah, OA ini kan dia vektor posisi. Vektor posisi itu kan dia sama aja A aja. Karena O itu kan titiknya 0,0. Jadi sebenarnya dia itu A dikurangi 0. Itu kan sama aja A aja. Gitu ya. Nah, kalau AM itu kita kan udah tahu dia besarnya ini yang atas nih. Ya. Berarti kita langsung aja substitusiin kalau AM itu sama dengan setengah dari B min A. Nah, oke, sampai sini ngerti? Nah, baru deh. Berarti vektor OM itu bisa kita tulis sebagai ini setengah B dikurangi setengah A ditambah A. Ya, itu kan akan sama dengan setengah A ditambah B. Kalau nggak percaya coba aja ini dijabarin. Ya, ini kan A ditambah setengah B dikurangi setengah A. Setengah A, ya kan? A dikurangi setengah kan ya setengah gitu kan, setengah A ditambah B jadinya ya. Oke deh, berarti kita kan bisa tulisin si vektor OM ini jadi M kecil gak sih? Kayak tadi nih, vektor OA itu kan sama dengan A kecil, vektor OM ya sama dengan M kecil mas. Kalau vektor OP, kalau vektor posisi ya sama dengan P kecil gitu ya. Karena dia vektor posisi, jadi kan gak ngaruh ya. Ini juga sama dengan M kecil. Nah, M kecil itu sama dengan setengah A ditambah B. Berarti kalau misalnya ketemu soal kayak gini yang benar-benar membagi 2, kalau ditanya si vektor yang tengah ini, ya udah pakai aja setengah A ditambah B. A-nya tuh siapa? Ya A-nya tuh vektor ini ditambah vektor ini. Setengah kali vektor ini tambah vektor ini. Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya nggak membagi 2 sama rata, misalnya, nah, ntar ini catat ya. Ini rumusnya. Nah, sekarang kalau nggak membagi 2 sama rata kayak gimana? Nah, contohnya kayak ini. Oke, ini hapus dulu biar nggak bingung lihatnya. Oke, catat ya. Boleh nanti diulang sedikit terus di screenshot, dicatat, di pause dulu. Ini sekarang Ibu hapus dulu biar nggak bingung bacanya. Jadi rumusnya ini udah Ibu kotakin ya. Oke, nah kalau misalnya nggak membagi 2 sama rata nih kayak gini nih. Misalnya dengan perbandingan tertentu ya, P banding Q tertentu misalnya. Nah, oke. Berarti di sini gimana? Kalau nggak membagi 2 sama rata ya jangan langsung setengah dikali A plus B. Nah, ini ada rumusnya. Set. Nah, Ibu tulis. Nih, silakan dicatat. Gampangnya kalau ditanya nih si vektor yang tengah ini tapi nggak membagi 2 sama rata, ya udah. Berarti rumusnya si skalar yang di sini kaliin ke sini ke bawah. Si skalar yang atas kaliin ke bawah ditambah skalar yang bawah kaliin ke atas. Jadi silang gitu loh. Per skalar ini tambah skalar ini, P tambah Q. Ya, jadi P dikali B kalinya ke bawah ditambah Q yang bawah dikaliin ke atas
dibagi dengan si skalar ini dua-duanya ditambahin. Nah gimana caranya nanti kita akan contoh. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal biar paham dengan sifat-sifat asosiatif distributif yang tadi ya. Oke, contoh yang pertama diberikan vektor P itu dia sama dengan 2 vektor A dikurang 3B. Ya langsung aja vektor P sama dengan 2A min 3B. Dan vektor Q sama dengan A plus B. Nyatakanlah dalam vektor A dan B. Jadi di semua ini disuruh nyatain cuma A dan B aja, nggak usah P dan Q gitu ya. Dari operasi-operasi berikut. Nah kita akan tentukan yang A dulu. A itu yang diminta vektor P ditambah 3 kali vektor Q. Nah, ya kita sebenarnya tinggal substitusi aja sih. P itu kan di sini 2A min 3B. Ya udah tulis aja 2A min 3B. Ditambah 3. Nah, vektor Q itu di sini A plus B. Ya langsung kurungin aja A plus B. Biar nggak lupa nanti operasinya. Kalau kalian gak kurungin nanti takutnya kalian pikir 3A ditambah B gitu. Padahal kan ini berlaku 3 dikali Q, berarti dikali semua gitu ya. Oke deh. Lanjut, ini tetap aja 2A dikurang 3B. Nah ini berlaku sifat distributif nih, kali atu-atu nih, kali pelangi ya kan. Berarti 3A ditambah 3B. Nah udah, habis itu diapain? Dijumlahin aja yang A sama A. Berarti apa? Sama dengan 5A min 3B plus 3B. Min 3B plus 3B udah habis. Gitu ya, selesai. Nah oke, lanjut kita akan mengerjakan yang B. Yang B itu kan P dikurang 3Q dikurang 2 kali 2P dikurang Q. Waduh, tenang aja, kita pelan-pelan aja ya. Sekarang kita tulis dulu, substitusi dulu P. P itu di situ apa? 2A min 3B ya. Terus min 3 kali Q, langsung kurungin ya. Q itu A plus B. Nah udah dikurang 2. Kurungin dulu. Oh dia mintanya 2P. Wah dikurungin lagi aja. P itu 2A min 3B. Nah dikurangi Q. Q itu A plus B. Jadi gunanya dikurungin biar kalian gak kelewat ngali-ngaliinnya gitu ya. Nah kita akan kalikan dulu yang dikurung-kurung. Berarti ini tetap dulu ya. 2A min 3B min, nah ini kita kali-kali dulu aja. Min 3 dikali A berarti min 3A. Min 3 dikali B berarti min 3B. Nah berhubung ini ada yang dalam kurung, berarti kita selesaikan ini dulu. Berarti min 2 nya tetap. Nah 2 dikali 2A 4A. 2 dikali min 3B min 6B. Nah baru ini kali ini min A min B. Nah baru deh kita selesaikan yang ini ya. Berarti ini tetap dulu boleh. 2A min 3B min 3A. Ini jangan lupa tanda vektornya ya. Min 3A min 3B. Nah baru ini kita kali-kali. Min 2 dikali 4 min 8A. Min 2 kali min 6 plus 12B. Min 2 kali min A plus 2A plus 2B. Set. Udah, caranya ya kita tinggal satu-satuin aja. Yang AA dulu, yang A di mana aja nih A. Oke. Berarti 2 dikurangi 3 min 1. Min 1 dikurang 8 min 9. Min 9 ditambah 2 min 7A ya. Baru sekarang kita yang B. Min 3 min 6. Min 6 plus 12 plus 6. 6 ditambah 2 plus 8. Berarti 8B. Oke, berarti inilah hasilnya. Gitu deh, gampang ya. Yang penting teliti aja. Oke deh. Lanjut. Diketahui nih besar vektor P. Nah, ini kita udah punya gambar nih. Diketahui katanya besar ini tuh besarnya 3 loh. Nah si Q ini katanya besarnya 2. Nah si R juga katanya besarnya 5. Kamu disuruh gambarlah vektor hasil dari ini. Ayo, udah dijelasin minggu lalu nih cara menjumlahkan atau menggambar penjumlahan vektor. Kalau yang pertama P, 2P tadi gimana? Yang di awal banget tadi dijelasin. Berarti kan sama aja P dengan arah yang sama dengan P, tapi gedenya
panjangnya tuh 2 kali P. Berarti sama aja gini dong. P itu kan segini, 3 misalnya ya. Kalian boleh pakai penggaris kalau di rumah. Nah, berarti kalau 2 kali berarti segini. Nah, inilah berarti 2P. Gitu ya. Ditambah, kalau ditambah berarti kita nambahinnya, ini kan Q itu kan arahnya ke agak mojok atas kanan gitu ya. Berarti kalau kita mau nambahin Q, kita nambahinnya dari sini atau dari sini? Ayo, kemarin gimana? Ya kita tambahin aja dari ujung kita. Jadi kan kita jalannya dari sini. Set, kita jalannya sampai sini. Ya udah, kalau mau kita tambahin ya kita nambahinnya langsung aja, lanjut perjalanannya. Q itu ke arah sini tapi dia gedenya 2 kali, berarti set. Nah, inilah 2Q. Gitu ya, dia 2 kali ini gedenya ya. Oke, nah sekarang ditambah R. R itu arahnya ke pojok kiri atas. Panjangnya 5 ya. Berarti kita jalan dari sini dong ke R, berarti set. Nah, boleh pakai penggaris ya. Oke, inilah dia R. Berarti vektor hasilnya di gimana? Hasil itu berarti gimana kemarin? Bayangin aja, kalian jalan nih, set. Kita jalan ke sini, mampir dulu beli rujak. Lanjut lagi jalan ke sini. Mampir beli es cendol, jalan lagi ke sini. Nah, mampir ke musola misalnya. Berarti letak kalian ya udah jarak kalian dari awal sampai nyampe nya. Inilah hasilnya. Set. Nah, anggap aja ini lurus ya. Berarti inilah vektor hasil 2P ditambah 2Q tambah R. Gitu, gampang ya.